Horor itu adalah saat make upan yang make upnya cuma dipakai ke mall doang, tapi si complexionnya bubar kayak di area hidung ini. Terus kalian lihat juga ini di area jidatnya literally benar-benar bubar. Padahal pas pertama baru beres make up tuh hasilnya kayak gini. Mana hari ini tuh aku mau ngedate sama suami aku. Fix sih ini cushion jadi cushion yang nggak akan pernah aku beli lagi. Sebenarnya nggak pernah terbayang sama aku akan ada bikin video ini. Karena kalau misalnya kalian search di semua video YouTube aku, kalian tuh bakal menemukan betapa aku suka banget sama produk-produknya makeover. Makanya pas mereka launching cushionnya baru ini, yang edisi prismatic, aku kayak excited banget menunggu produk complexion terbaru mereka. Foundationnya, cushionnya aku suka, yang Power Stay aku suka, yang Hydra Stay aku juga suka. Karena produk-produk makeover tuh complexionnya bener-bener full coverage. Jadi dulu kan kalian tahu ya, aku punya banyak bekas jerawat. Dan menurut aku produk-produknya tuh bener-bener kayak bisa menutup bekas jerawat. Separah apapun, tetap si warnanya tuh bener-bener bisa nge-cover. Makanya aku cinta banget. Tapi ternyata setelah mereka ngeluarin yang edisi prismatic ini, aku harus bilang sorry banget karena untuk cushion Hydra Stay-nya menurut aku dengan sangat terpaksa aku masukin ke dalam list cushion yang nggak akan aku beli lagi. Padahal kalau yang edisi lama tuh aku kayak udah habis banyak sih. Nah buat yang nanya apakah aku nyobain yang Power Stay-nya juga atau enggak, aku masih mikir-mikir mau beli atau enggak karena cukup kecewa sama produk ini. Dan kalau misalnya kalian cek juga di TikTok aku pernah nge-review. Nah di TikTok aku tuh banyak juga yang komen bernasib sama dan merasakan hal yang sama saat pakai cushion ini. Nah hari ini kita akan bahas cushionnya, jadi pastiin kalian nonton videonya dari awal sampai selesai. Dari pertama waktu produknya datang, aku sangat excited karena ini packagingnya cantik banget, terlihat begitu modern, terus kayak futuristik banget, benar-benar worth the price banget. Sebenarnya harganya tuh kalau yang sekarang harga normalnya di 260 ribuan dan menurut aku harganya agak lumayan, tapi pas aku lihat harganya sebenarnya it's okay karena aku tuh tahu sebenarnya kualitas makeover tuh tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah untuk produk yang barunya ini si puffnya sendiri bentuknya sudah teardrop kayak gini jadi memudahkan pengaplikasian produknya. Hampir sama dengan cushion mereka yang lama, mereka tuh punya dua versi, yang satu yang Power Stay matte dan yang satu itu yang Hydra Stay yang hasilnya tuh lebih glowy plumpy. Kalau pas aku cek di produknya katanya ini tuh 24 jam tahan gitu ya. 24 hour apa gitu nanti aku tulis deh. Tapi kalau yang ini hasilnya glowing. Nah ini aku tunjukin dulu. Ini aku kemarin beli shades yang W33. Buat yang bertanya, sekarang emang kulit wajah aku lebih cerah. Naik beberapa level. Kalau kalian nanya, kok bisa? Pertama, karena sekarang aku jarang banget terpapar cahaya matahari. Terus yang kedua, sekarang aku fokus banget eksfoliasi dan pakai produk-produk yang mencerahkan dan juga retinol. Dan untuk badan, sekarang aku tuh lagi rutin banget pakai body scrub. Terus rutin banget pakai body sunscreen dan juga rutin banget malam-malam pakai lotion. Nanti aku share untuk yang perawatan si body care-nya. Tapi kalau kalian perhatikan, sebenarnya tangan sama muka aku tuh tetap beda sih warnanya. Oke, nah sekarang kita akan cobain si cushionnya. Untuk coveragenya sebenarnya klaim mereka itu adalah medium to full. Tapi buat aku pribadi ini tuh lebih ke full coverage sih. Nih kalian bisa lihat ini bekas jerawat. Oh iya, dan aku tambahin pembuatan video ini dan juga wear testnya beda ya. Jadi video wear testnya tuh aku bikin duluan beberapa hari lalu, nggak beberapa hari sih kayaknya seminggu lalu. Baru setelah itu aku pakai lagi beberapa kali, baru sampai akhirnya aku membuat video ini dan berani bilang kalau produk ini tuh masuk ke dalam list produk yang nggak akan aku beli lagi. Karena jujur udah aku akalin sampai gimana pun tetap aja. Ini tuh coveragenya tuh oke banget sebenarnya. Kalian tadi lihat kan muka aku tuh banyak bekas jerawatnya. Nah ini tuh bisa menutupi, terus hasilnya emang beneran glowing. Kemarin waktu aku pertama kali nyobain, ini tuh aku langsung ngerasa kayak, wow ini oke banget sih sebenarnya karena si finishnya tuh secantik ini. Dan aku ngerasa dia tuh nggak kelihatan kayak dempul gitu loh.
Nah, sama dengan cushion edisi mereka yang lama, ini juga untuk shades warnanya lumayan banyak. Dia ada 25 shades, dimana menurut aku itu bagus banget. Kalian tahu kan kulit orang Indonesia tuh warnanya bener-bener macem-macem banget. Jadi setidaknya kita bisa nyari shades yang paling sesuai atau mendekati sama kulit wajah kita. Terus salah satu teknologi yang aku baca dari produk ini adalah dia itu punya yang namanya Skin Adapt Lock. Jadi kayak seamlessly bisa nempel di kulit, terus bisa kayak like a second skin dan bisa bertahan katanya selama 24 jam. Nah, begitu aku dengar 24 jam tuh sebenarnya aku tuh nggak pernah berharap sebuah make up bener-bener kayak wow, dia bisa bertahan sampai 24 jam. Enggak, karena menurut aku ya make up tuh nggak perlu sampai 24 jam karena memang ngapain juga sih kita pakai makeup 24 jam, dan aku sadar diri banget gitu ya, kita tuh tinggal di Indonesia, naik transportasi umum, naik Gojek atau naik kendaraan apapun, kalau udah di jalan panas ya udah pasti ada keringet, minyak gitu. Jadi ada kemungkinan memang si makeup itu ya lebih cepat luntur atau lebih cepat kena minyak. Tapi aku tidak menyangka saat pakai produk ini tuh hasilnya akan separah itu. Aku yakin siapapun yang melihat hasil finish gini tuh akan bilang, gila, cushionnya cakep banget finishnya, dan aku menyetujui. Ini emang beneran sih hasilnya tuh bagus banget, terus bikin kulit jadi kelihatan flawless, dan dia tuh like a second skin. Tuh, bahkan aku bisa bilang nih sama kalian, aku lihat di cermin, dan aku lihat di video, itu tuh nggak jauh beda gitu. Nggak yang karena ini kena lighting bagus, terus aku ngaca, kok nggak bagus, ini di sininya pun bagus juga. Tapi emang sih, kayaknya ini shade Sweat 33 masih agak terlalu cerah di aku, tapi ya udahlah ya. Nah, ini dari hasil glowing dan bisa melembabkan, dia juga ada biohyaluroniknya yang bisa menjaga kelembaban kulit wajah sampai seharian. Dan kalau diperhatiin, ini tuh kan hasilnya cakep banget karena dia tuh katanya punya Smooth Filler X yang bisa memberikan luminous glow di kulit wajah, sama hasilnya seperti kulit wajah kita tuh after treatment. Aku tidak bisa menolak klaim itu sih, karena menurut aku kalau untuk finishnya emang ini secakep itu dan sebagus itu. Nah, kalau misalnya aku pakai, apakah aku tetap set pakai bedak dan setting spray? Aku set pakai setting powder dan setting spray. Kenapa? Karena aku tahu cuaca lagi panas. Jadi menurut aku kalau wear test gini doang, sepertinya ya tidak fair aja gitu. Kasihan produknya nanti aku bilang luntur, padahal nggak aku set pakai bedak. Makanya aku tetap set pakai setting powder dan aku set pakai setting spray juga. Nah, sebenarnya setelah aku bikin video yang wear test tadi itu, aku sempat nyoba beberapa kali pakai si produknya dengan setting spray, setting powder, dengan powder yang berbeda-beda, tapi sayangnya memang hasilnya tetap sama gitu. Kemarin juga sempat ada yang ngechat ke aku pada saat aku nge-share ini di IG story, katanya tuh, Kak, cobain kalau misalnya udah pakai produknya, jangan langsung di set pakai setting powder ataupun setting spray, jadi kayak didiemin aja. Nah, ini aku sekalian tunjukin juga sama kalian, ini setelah aku diemin sekitaran 15 menitan. Ini tuh memang bagus karena si glow-nya tuh tetap muncul gitu loh. Nah, tapi somehow di beberapa area tuh memang jadi kayak pudar gitu dan tidak senempel itu. Setelah aku diemin sekitaran 10 menit sampai 15 menit, ini aku langsung setting aja, dan ini aku pakai dua produk andalan aku. Ini setting powdernya si Rare Beauty. Aku pakai complexion apapun, dia tuh beneran sebagus itu di kulit wajah aku. Jadi ini tuh make up setting, aku beli waktu di Korea dan kebetulan lagi buy one get one. Dan ini bagus banget untuk ngeset make up, terus untuk ngeblendin seluruh make up, hasilnya jadi cakep banget. Biasanya aku aplikasiin itu setelah nunggu 10 menitan, aku aplikasiin dulu si Rare Beauty-nya nih, saking aku sukanya udah hit pan nih si Rare Beauty-nya. Nah, baru kalau misalnya nanti semuanya make up-nya udah beres, baru aku aplikasiin si yang setting spray-nya ini. Bahkan kemarin juga aku sempat nge-setting pakai produknya CanMake. Ini tuh setting powder juga dari Jepang, tapi hasilnya tetap sama. Tidak terlalu friendly di kulit wajah aku. Maksudnya si cushionnya ya yang tidak terlalu friendly. Yaudah, hari ini kita pakai si ini aja. Sebenarnya puffnya tuh dia ada dijual terpisah, tapi aku nggak beli karena harganya lumayan. Jadi biasanya aku aplikasiin pakai aplikator-aplikator yang aku punya aja.
Apakah produk ini membuat si produknya menjadi lebih matte? Ya tentu saja sih. Jadi dia kayak menghilangkan glow-nya gitu sebenarnya. Tapi buat aku pribadi, kalau aku nggak set pakai setting powder gini, dia lebih bubar lagi. Aku udah pernah nyoba. Dan rasanya sih tidak fair ya dengan cuaca Indonesia yang kayak gini tuh kita ngetes tanpa di set. Karena cushion-cushion glowing itu kan munculnya di Korea. Nah, Korea itu kan cuacanya tuh beda banget ya. Kayak pas aku ke Korea tuh cuacanya tuh dingin, pakai cushion yang finishnya glowing dari pagi sampai sore aja tuh kayak bener-bener masih cakep aja. Si make upnya masih stay dan masih terlihat glowing gitu, nggak ada bubar. Dan aku yakin siapapun yang lihat ini hasil finishnya akan bilang bahwa ini flawless banget cushionnya. Yes, aku sesuka itu sama finishnya. Tapi aku setidak suka itu kalau ujungnya pada saat aku lagi keluar rumah dia tetap luntur. Nah, jadi ini hasil make upnya dan hasil complexionnya kalau di bawah cahaya studio aku. Nah, sedangkan ini hasil pakai cahaya matahari natural, jadi nggak pakai studio lighting ya. Oke, jadi kira-kira ini hasil make upnya. Siapapun pasti bakalan setuju sama aku kalau misalnya ini finishnya bagus banget. Tuh, ya memang benar klaim mereka kayak ini glowing gitu. Terus ini tuh kelihatannya like a second skin. Terus nggak bikin kelihatan dempul. Ini bener banget. Tapi sayangnya kalau dipakainya luntur kayak gini sih buat aku pribadi tidak akan aku pakai lagi. Karena tiap pergi berarti aku harus insecure terus harus deg-degan. Hari ini makamnya luntur nggak ya? Apalagi kalau misalnya buat event-event penting. Kayaknya mendingan nge-restock cushion mereka yang lama nggak sih daripada beli yang ini kalau buat aku pribadi ya. Dan tapi aku ulangi lagi, ini tuh berdasarkan review aku pribadi. Jadi kalau misalnya kalian udah coba terus ternyata hasilnya beda dengan apa yang aku rasakan, itu it's okay banget, nggak apa-apa dan tidak masalah. Karena hasilnya memang bisa berbeda-beda di setiap orang. Karena kulit setiap orang beda, skincare-nya beda. Tapi ini yang aku rasakan dan sebenarnya kulit aku tuh kering. Jadi sebenarnya aku sangat berharap banyak sama produk yang Hydra Stay ini. Ini di akhir video aku kasih lagi sama kalian hasil wear testnya. Dan sekalian video TikToknya biar jelas. Terus kalau misalnya kalian udah pernah coba produk ini, boleh dong ditulis di kolom komentar pengalaman kalian. Atau kalau misalnya kalian mau tanya mengenai produk ini atau cushion lain, kalian tulis juga di kolom komentar. Horor itu adalah saat make upan yang make upnya cuma dipakai ke mall doang, tapi si complexionnya bubar kayak di area hidung ini. Terus kalian lihat juga ini di area jidatnya literally benar-benar bubar. Padahal pas pertama baru beres make up tuh hasilnya kayak gini. Mana hari ini tuh aku mau ngedate sama suami aku. Fix sih ini cushion jadi cushion yang nggak akan pernah aku beli lagi. Sebelum aku spill produknya apa, kalau misalnya kalian mau komen yang salah kulit wajah aku, kayaknya kulit wajah aku tidak dirawat atau abis pakai produk eksfoliasi. No, malamnya aku nggak pakai produk eksfoliasi. Skin prep aku sama dengan skin prep aku yang biasanya. Tapi yang pasti ini review pribadi. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini ada bekas jerawat di kulit wajah aku. Ini aku pakai shade W33, secara warna sih masih cocok. Dan ini setelah aku aplikasiin si cushionnya, kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya finishnya bagus banget. Nah, ini perbandingannya yang udah dipakai sama belum. Dan ini adalah produk cushion yang Hydra Stay terbaru dari Makeover. Kalau cushion Makeover yang lama itu aku suka banget, terutama yang Hydra Stay-nya. Karena cushionnya Makeover itu beneran full coverage. Kalian tahu kan dulu aku punya bekas jerawat separah apa. Nah, cushion Makeover tuh salah satu jagoan dan andalan aku banget. Dan ini saat pertama kali diaplikasiin. Nah, ini sebelum aku set pakai setting powder dan setting spray. Aku ngeset pakai dua produk ini yang sebenarnya udah jadi andalan aku banget. Tapi ya kalau hasil make upnya bubar gini, sorry banget kayaknya masuk ke dalam produk yang tidak akan aku beli lagi.